Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. saya Muhammad Abdul Jalil dan teman saya. Ahmad Dwi Krisna Febriansyah. Di sini kita ingin mempresentasikan tugas kelompok untuk UTS, yaitu perencanaan struktur jembatan TRAS yang diampu oleh dosen Muhammad Rusli Ahyar ST MN. Lanjut, langkah perencanaan jembatan. Satu, model struktur jembatan. Dua, preliminary design. Tiga, pembebanan. Empat, analisa struktur. Model struktur jembatan. Pada perencanaan jembatan ini menggunakan model jembatan TRAS dengan struktur baja sebagai komponen utamanya. Jembatan rangka batang atau TRAS ini tersusun dengan sendi pada titik hubung dan terletak pada bidang. Secara prinsip, struktur segitiga dipilih karena tidak mengalami perubahan bentuk ketika diberi beban. Pada perencanaan ini menggunakan jembatan TRAS dengan tipe Warren Truss. Tipe Warren ini memiliki bentuk segitiga yang memiliki sisi yang sama. Lanjut, preliminary design. Untuk menentukan dimensi jembatan ini sesuai dari ketentuan yang telah diberikan, namun detail-detail dimensi lainnya mengacu pada SNI 1725 tahun 2016, seperti mutu, jumlah lajur, tinggi trotoar, dan lain sebagainya. Kemudian pembebanan. Pembebanan berikut mengacu pada SNI 1725 tahun 2016 dengan perhitungan pembebanan berat sendiri struktur MS, beban mati tambahan MA, beban lajur TD, beban truk TT, beban pejalan kaki TP, gaya rem TB, beban gempa, dan beban angin. Kemudian model struktur jembatan. Pada perencanaan jembatan ini menggunakan model jembatan TRAS dengan struktur baja sebagai komponen utamanya. Jembatan rangka batang atau TRAS ini tersusun dengan sendi pada titik hubung dan terletak pada bidang. Secara prinsip, struktur segitiga dipilih karena tidak mengalami perubahan bentuk karena tidak diberi beban. Pada perencanaan ini menggunakan jembatan TRAS dengan tipe Warren TRAS. Tipe Warren ini memiliki bentuk segitiga yang memiliki sisi yang sama. Kemudian analisa struktur. Satu, deformasi, dua gaya momen, tiga gaya gesek, empat gaya aksial atau normal, dan lima izin prategang. Kemudian ini data utama jembatan. Jenis jembatan menggunakan jembatan rangka baja, mutu material baja 41, jumlah lajur ada 4, panjang bentang 75 meter, lebar jembatan 12 meter, tinggi jembatan 7 meter, tebal plat 20 cm, lebar plat 10 meter, aspal dan overlay 10 cm, lebar trotoar 1 meter, dan tinggi trotoar 30 cm. Kemudian selanjutnya adalah pembagian frame. Yang pertama ada bracing, kemudian top chord, ada diagonal, kemudian ada girder, dan selanjutnya adalah bottom chord. Kita memulai membuat perencanaan jembatan dengan memulai lembar kerja. Yang pertama, pastikan satuan yaitu kilonewton meter. Kemudian pilih permodelan dua dimensi truss. Kemudian pilih custom grid. Dan selanjutnya adalah menginput tinggi dan panjang jembatan per segmen. Selanjutnya, karena pada awalnya itu sumbunya atau potongannya tidak sesuai, maka kita memutar sumbu kuat dari profil baja. Selanjutnya, direplikat agar menjadi dua sisi. Selanjutnya, ini adalah penampakan dari preliminary design. Kemudian, langkah selanjutnya adalah membuat material baja dan beton. Yang pertama adalah membuat material beton dengan mutu FC20 dan FC30.
Kemudian adalah membuat material baja, yaitu baja 41. Selanjutnya adalah masih membuat profil pada jembatan baja, yang selanjutnya membuat profil baja bracing atas, kemudian profil baja ikatan angin atas dan bawah, yang selanjutnya adalah profil baja bidang diagonal, profil baja gelagar memanjang, kemudian ada profil baja gelagar melintang, dan profil baja gelagar tengah memanjang. Selanjutnya kita menghitung pembebanan pada jembatan. Beban jembatan sendiri itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah beban sendiri atau MS, yaitu beban hidup dihitung otomatis oleh program SAP menggunakan mutu baja 41 MPa dan mutu beton FC 25 MPa. Kemudian yang kedua ada beban mati tambahan MA atau ADL. Pada perkerasan jalan aspal ini ada satu lapis dengan tebal 10 cm. Kemudian ditambah overlay satu kali tebalnya yaitu 10 cm. Kemudian setelah dihitung menggunakan rumus, maka didapat beban dari perkerasan Berat jalan jenis. itu, ya berat jenis dari perkerasan jalan yaitu 22,55 kilonewton meter per meter eh, kubik. Selanjutnya adalah beban pada jalan trotoar dengan beton tebalnya yaitu 20 cm, kemudian berat jenisnya yaitu 24 kilonewton per meter kubik, maka didapat beban 0,20 meter dikali 24 kilonewton meter per meter kubik, yaitu hasilnya 4,8 kilonewton per meter persegi. Kemudian ada railing pipa 3 inci dikali 3 mm dengan jumlah 2 baris. Beratnya 41 km per 6 meter dibagi 6 meter sama dengan 6,83 kg per meter atau 0,07 kilonewton per meter. Maka didapat beban yaitu 0,07 kilonewton per meter dikali 2 baris yaitu 0,605 kilonewton per meter. Kemudian selanjutnya adalah beban air hujan pada jalan dan trotoar dengan tebal 0,05 meter, berat jenisnya yaitu 10 kilonewton per meter kubik, maka didapat beban 0,05 meter dikali 10 kilonewton per meter kubik, yaitu hasilnya 0,5 kilonewton meter per meter persegi. Yang selanjutnya adalah beban pejalan kaki atau beban pedestrian. Semua komponen yaitu semua komponen trotoar yang lebih lebar dari 600 mm harus direncanakan untuk memikul beban pejalan kaki dengan intensitas 5 kilopascal atau 5 kilonewton per meter persegi. Yang selanjutnya adalah gaya rem atau TB. Gaya rem harus diambil yang terbesar dari 25% dari berat gandar truk desain atau diambil dari beban gandar tersebut yaitu 225 kali 25%, yaitu 56,25 kilonewton atau 5% dari berat truk rencana ditambah beban lajur terbagi rata BTR 5% dikali 500 kilonewton ditambah 5 kilonewton per meter persegi dikali 75 meter kali 6,3 meter dengan hasil yaitu 143,126 kilonewton dengan jumlah gelagar yaitu 10. Kemudian adalah selanjutnya beban angin. Beban angin ini dibagi menjadi dua, yaitu beban hisap beban tekan atau beban desak dengan beban angin hisap. Bisa dilihat perhitungan seperti pada PPT berikut. Di sini
bebannya itu sudah ditentukan. Kita mengacu pada ketentuan di SNI. Selanjutnya ada beban hidup. Yang pertama adalah beban lajur atau TD, beban terbagi rata atau BTR dengan ketentuan Q sama dengan 9 kPa untuk L kurang dari 30 meter, kemudian Q sama dengan 9 dikali 0,5 ditambah 15 per L dikali eh, dengan KPI itu lebih dari 30 meter. Maka beban lajur jembatan bentang 75 meter Q sama dengan 9 dikali 0,5 ditambah 15 dibagi L atau bentang jembatan yaitu 75 meter dengan satuan KPA. Q sama dengan 6,3 kilonewton per meter persegi. Kemudian beban terbagi pusat atau BGT dengan intensitas P sama dengan 49 kilonewton per meter. Selanjutnya adalah beban truk. Beban truk ini ada 3, yaitu roda depan, roda tengah, dan roda belakang. Dengan jarak antar roda itu 1,75 cm. 1,75 cm atau 1,75 meter, maaf. 1,75 meter. Kemudian ada faktor beban dinamis. Di sini di case jembatan kita faktor beban dinamis yaitu 36,25%. Kemudian pengaruh beban terdistribusi D dengan beban garis dikalikan FBD, garis KAL dikalikan FBD, bentang jembatan 75 meter, maka beban BGT sama dengan 49 ditambah 49 kali 36,25% sama dengan 66,7625 kN per meter, atau pengaruh beban truk dikalikan dengan faktor beban dinamis FBD dengan beban truk ganda depan sama dengan 25 kali ditambah 25 dikali 36,25% sama dengan 34,06 kilonewton. Ganda belakang dan tengah 112,5 ditambah 112,5 dikali 46% sama dengan 153,28125 kilonewton. Itu untuk roda belakang dan tengah. Selanjutnya masih pada pembebanan pada jembatan, yaitu adalah beban gempa. Karena kita di Jawa Tengah, maka kita melihat beban gempa yang ada di Jawa Tengah sesuai dengan di website PUPR. Kemudian adalah beban kombinasi. Ini kita membuat beban kombinasi ada beberapa, yaitu kuat 1A, kuat 1B, kuat 2A, kuat 2B, kuat 3, kuat 4, kuat 5, ekstrim 1A, ekstrim 1B, ekstrim 2, layan 1, layan 2, layan 3, layan 4, dan beban kombinasi fatik. Bisa dilihat pada slide PPT. Nah, berikut adalah tampilan penginputan beban. Ini pada beban MA, yaitu pada railing jembatan. Kemudian bisa dilihat ini pada beban MA pada aspal, trotoar, dan genangan air. Kemudian ada beban TD. Kemudian ada beban aksial TD. Kemudian ada beban aksial TT. Selanjutnya ada beban momen TB. Ini adalah deformasi EWS. Jangan dilanjutkan oleh Saudara Jelly. Ya, ini permodelan profil pada jembatan baja tampak memanjang dan permodelan profil pada jembatan baja tampak melintang. Selanjutnya, nah, ini permodelan profil pada jembatan baja tampak dari ikatan angin atas dan bawah. Lanjut deformasi pada jembatan baja itu yang atas, yang bawah
joint reaction pada struktur jembatan baja. Selanjutnya, bidang normal pada struktur jembatan baja. Kemudian ada bidang momen pada struktur jembatan baja. Dan ini bidang lintang pada struktur jembatan baja. Dan sekian, terima kasih dari presentasi kami, kelompok 17. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.